Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran laka ya Allah. Bagaimana kabarnya Bapak Ibu? Mudah-mudahan kita semua dalam keadaan sehat walafiat dan selalu dalam perlindungan Allah Subhanahu wa taala. Perkenankan di sini saya Teti Ernawati, mahasiswi Pasca Sarjana Unipdu Jombang, akan menyampaikan tutorial modul statistika materi uji tanda ataupun uji sign test. Ya. Sebelum kita masuk ke aplikasi SPSS, tentunya kita harus memahami dulu apa itu yang dimaksud dengan uji tanda ataupun sign test. Uji tanda di sini merupakan uji statistik non-parametrik yang sederhana dan merupakan uji non-parametrik yang paling awal digunakan. Dinamakan uji tanda karena hasil pengamatan didasarkan atas tanda positif atau tanda negatif. Dan bukan besarnya ataupun nilai numerik. Kita lanjut di sini kegunaan uji tanda. Kegunaan uji tanda yang pertama yaitu untuk mengukur kuantitatif tidak mungkin atau tidak dapat dilakukan. Yang kedua yaitu untuk unit observasi, yakni data pasangan yang masih mungkin ditentukan tingkatannya berdasarkan hubungan antara kedua pasangan. Yang ketiga yaitu kegunaannya dapat diterapkan pada kasus 2 sampel berhubungan dengan asumsi bahwa terdapat perbedaan karena adanya 2 kondisi yang berbeda. Berikutnya yakni tahapan uji tanda ataupun uji sign test dengan SPSS for Windows. Yang pertama yaitu menentukan hipotesis, yang kedua yaitu input data ke SPSS, yang ketiga yaitu pengujian hipotesis, yang keempat yaitu output dari SPSS. Sebelum kita masuk ke aplikasi SPSS, tentunya saya sampaikan kasusnya dulu yang akan kita praktekkan, yakni kita teliti kasusnya yaitu seorang peneliti ingin mengetahui pengaruh pelatihan ISQ dalam meningkatkan motivasi karyawan. Untuk itu dilakukan penelitian pra-eksperimental pada karyawan PLN yang berjumlah 30 karyawan. Dalam penelitian ini ingin diketahui apakah terdapat perbedaan motivasi kerja antara sebelum dan sesudah diberikan pelatihan ISQ dengan menggunakan uji tanda ataupun uji sign test. Baiklah Bapak Ibu, kita lanjut mempraktekkannya ke aplikasi for Windows. Ya. Di sini kita pilih variabel view, kita klik ya. Untuk kolom name nomor 1 kita isikan sebelum, karena kita menguji karyawan sebelum mengikuti pelatihan dan sesudah mengikuti pelatihan ada perbedaan pada kinerjanya ya. Yang pertama yaitu kita isikan sebelum. Untuk yang kedua kita isikan sesudah. Ya. Untuk tipe, kolom tipe di sini secara otomatis muncul numerik. Untuk kolom width di sini angka 8 dan desimal isikan angka 0 ataupun 2 karena datanya bilangan bulat. Berikutnya untuk kolom label kita klik untuk melengkapi
sebelum kita isikan sebelum pelatihan ISQ. Untuk kolom sesudah, pada kolom label kita isikan sesudah pelatihan ISQ. Ya. Kalau sudah terisi semuanya, kita pindah ke data view. Kita klik data view, secara otomatis tertera sebelum dan sesudah. Langsung kita isikan data karyawan sebelum mengikuti pelatihan sebanyak 30 karyawan. Kita lanjut. Untuk data sesudah sebanyak 30 karyawan. Ya, kalau sudah semuanya baru kita menyimpan data. Klik file seperti biasanya, klik save. Kita beri nama pada file yaitu hasil uji tanda. Kita save. Ya. Otomatis tersimpan. Setelah itu kita masuk ke analyze, pilih analyze. Di sini kita klik. Lanjut kita pilih non parametric test. Kita pilih legacy dialog. Kita pilih one related sample. Nah, muncul seperti ini Bapak Ibu. Kita lanjut, setelah pelatihan kita klik, kita isikan ke variabel 1 di test pair. Untuk yang sesudah pelatihan kita isikan di variabel 2 pada kolom test pairs. Seperti ini. Untuk tes tipe kita pilih seek, karena di sini kita menggunakan uji tanda ataupun seek test. Untuk yang lainnya kita abaikan, baru kemudian klik option, lanjut continue, lanjut kita klik OK. Proses hasil. Alhamdulillah. Lanjut kita simpan hasilnya. Seperti tadi. Hasil uji tanda. Kita save. Sudah. Kita lanjutkan Bapak Ibu untuk output SPSS dan interpretasi output SPSS. Adapun output SPSS yakni berdasarkan pada tabel deskriptif statistik, terlihat bahwa data N sebelum dan sesudah diberikan outbound training sama-sama 30 subjek. Nilai rata-rata semangat kerja antar karyawan sebelum diberikan outbound training sama dengan 54,6333. Standar deviasi sama dengan 2,68345 dengan nilai mulai dari minimum sama dengan 50,00 sampai dengan maksimum
60,00. Sedangkan nilai rata-rata motivasi ataupun semangat kerja sesudah diberikan outbound training sama dengan 52,8000. Standar deviasi sama dengan 2,41261 dengan nilai mulai dari minimum 48,00 sampai dengan maksimum 57,00. Berdasarkan pada tabel frekuensi terlihat dari 30 data terdapat 21 data dengan perbedaan negatif, terdapat 8 data dengan perbedaan positif, dan terdapat 1 data dengan perbedaan data 0 atau data pasangan sama. Berdasarkan pada tabel frekuensi ini juga dapat dipahami bahwa terdapat data dengan perbedaan negatif dengan jumlah N sama dengan 21 menunjukkan 21 data terjadi perubahan yang negatif ataupun menurun motivasi karyawan setelah diberikan pelatihan ESQ. Ya, Z tabel dapat dihitung pada tabel Z dengan 5% dan uji dua sisi 5% dibagi 2 menjadi 2,5%. Maka luas kurva normal adalah 50% dikurangi 2,5% sama dengan 47,5% atau 0,475%. Karena uji dua sisi, maka pada tabel Z untuk luas 0,475 didapat nilai Z tabel sama dengan 1,96. Berdasarkan hasil analisis uji tanda psych test diperoleh Z hitung sebesar min 2,228, berarti Z hitung lebih besar daripada Z tabel. Min 2,228 lebih besar dari 1,96. Maka HO ditolak dan HA diterima. Artinya terdapat perbedaan motivasi kerja karyawan sebelum dan sesudah diberikan pelatihan ESQ. Untuk mempermudah di mana kedudukan Z hitung dan Z tabel, maka perlu dibuat gambar di bawah ini. Ya, tentunya dalam gambar terlihat bahwa ternyata harga hitung berada di luar daerah penerimaan HO, di mana Z hitung lebih besar dari Z tabel. Dengan membandingkan taraf signifikansi, jika signifikansi lebih besar dari 0,05 maka HO diterima. Jika signifikansi lebih kecil dari 0,05 maka HO ditolak. Berdasarkan data pada kolom arsip untuk dua sisi sebesar 0,026 karena signifikansi lebih kecil daripada 0,05 maka HO ditolak dan AHA diterima. Artinya di sini terdapat perbedaan motivasi kerja karyawan sebelum dan sesudah diberikan pelatihan ESQ. Kesimpulannya Bapak Ibu, berdasarkan penelitian ini dapat disimpulkan bahwa hipotesis yang menyatakan bahwa tidak terdapat perbedaan motivasi kerja karyawan sebelum dan sesudah diberikan pelatihan ESQ ditolak. Artinya terdapat perbedaan motivasi kerja karyawan sebelum dan sesudah diberikan pelatihan ESQ. Demikian apa yang sudah saya sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Akhiru qauli hadza fastaghfiruh innallaha ghafurur rahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.